Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Beliau keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Nuh adalah putra dari Lamaka bin Mutawashlah, Matusalih bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Shits bin Adam. Nabi Nuh termasuk ulul azmi, yakni nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan dan kesabaran luar biasa. Ketika Nabi Nuh datang kepada kaumnya, mereka sedang menyembah patung-patung berhala. Mereka sering berbuat maksiat dengan berbuat kerusakan. Nabi Nuh adalah sosok nabi yang tegas, bijaksana, dan fasih dalam berbicara. Beliau mengajak umatnya agar kembali menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Tidak henti-hentinya Nabi Nuh mengingatkan dan mengajak umatnya agar kembali ke jalan yang benar. Tetapi mereka menolak. Hanya sedikit orang yang mau kembali menyembah Allah. Nabi Nuh membuat kapal. Hati-hati makanya, hati-hati. Setelah lama berdakwah, hanya sedikit kaumnya yang mengikuti seruan dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa sedih dan setengah putus asa. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah agar mereka yang membangkang segera diberi azab, sedangkan kaumnya yang beriman diselamatkan dari azab. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh dan memerintahkan Nabi Nuh membuat sebuah perahu. Perahu itu berfungsi untuk menyelamatkan kaumnya yang beriman beserta hewan-hewan. Nabi Nuh dan beberapa kaumnya yang beriman mulai bekerja membuat kapal. Kesibukan Nabi Nuh itu justru menuai ejekan dari mereka yang tidak beriman. Hai Nuh, sejak kapan kamu menjadi tukang kayu dan membuat kapal? Bukankah engkau mengaku sebagai nabi dan rasul? Ejek mereka yang tidak beriman. Yang lain menimpali, hai Nuh, apa kamu sudah gila? Tempat ini jauh dari laut. Lalu buat apa kamu membuat kapal? Apa engkau mengharapkan kerbau atau angin yang akan menariknya? Hahaha. Mereka lalu tergelak bersama. Nanti akan tiba masanya mengetahui untuk apa kapal ini aku buat. Tunggulah azab Allah yang akan menimpa kalian, sahut Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh telah selesai dibuat. Lalu Allah berfirman, siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, segeralah angkut keluargamu di kapal itu. Bawalah serta setiap pasangan makhluk yang ada di atas bumi dan berlayarlah seizinku. Hujan deras mengguyur kota sehingga menyebabkan banjir besar. Banjir bandang, teriak orang-orang atas kuasa Allah. Mereka yang beriman dapat terselamatkan. Mereka menaiki kapal Nabi Nuh bersama hewan-hewan yang berpasangan. Sementara mereka yang tidak beriman mati tenggelam oleh banjir besar. Kapal Nabi Nuh berlayar di tengah gelombang besar. Bahkan anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak berhasil dibujuk menaiki kapal karena sikap keras kepala dan ketidaktaatannya. Beberapa hari kemudian hujan berhenti dan banjir surut. Kapal Nabi Nuh berlabuh di daratan. Bumi pun kembali subur. Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Burung elang dan burung merpati. Menurut riwayat Imam Al-Kisai, banjir terjadi selama 150 hari. Gunung yang terlihat pertama kali adalah Gunung Abi Kubais di dekat Ka'bah. Desa yang terselamatkan adalah desa Naharwandi.
Meskipun berada di dalam air, desa ini masih bagus dan tidak hancur sedikit pun. Untuk mengetahui apakah air sudah surut atau belum, Nabi Nuh mengutus seekor burung elang. Di tengah perjalanan, elang melihat bangkai elang memakan bangkai itu, sehingga lupa akan tugas yang diberikan Nabi Nuh. Kemudian bertanya kepada para hewan, "Siapakah di antara kalian yang bisa memberikan kabar kepadaku tentang keadaan air di muka bumi dan tidak melakukan seperti perbuatan elang?" Burung merpati menyahut, "Wahai Nabiullah, sesungguhnya saya yang akan mengabarkan kepadamu." Merpati terbang mencari tahu. Ia lalu datang membawa daun hijau di paruhnya. Nabi Nuh pun berkata, "Itu adalah daun zaitun." Nabi Nuh mendapat gambaran bahwa banjir belum surut benar. Beberapa hari kemudian Nabi Nuh kembali menyuruh merpati. Burung merpati terbang dan kembali dengan kakinya yang berlumuran lumpur merah. Burung merpati menemukan daratan dengan tanah merah, lalu mengoleskan lumpur itu ke kakinya. Daratan tanah merah itu adalah Mekah. "Ya Allah, jadikanlah burung merpati ini berkahnya para burung, dan perbanyaklah keturunannya, serta disukai banyak orang." Doa Nabi Nuh. Desa Samanain. Perahu Nabi Nuh berada di Gunung Judi selama 40 hari, hingga bumi benar-benar kering dan rumput tumbuh di sekitar perahu. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengeluarkan semua yang ada di dalam perahu. Hujan rahmat pun turun, menggantikan air banjir yang kotor dengan air bersih. Segera bumi segar. Bumi juga tampak berwarna putih. Nabi Nuh heran. "Apakah yang berwarna putih itu, Jibril?" tanya Nabi Nuh. Malaikat Jibril menjelaskan, "Sesungguhnya warna putih-putih itu adalah tulang belulang kaummu." Terdengar juga suara gemericing. "Suara apakah itu, Jibril?" tanya Nabi Nuh. Malaikat Jibril menjelaskan, "Sesungguhnya itu adalah suara rantai-rantai yang digunakan untuk menyeret kaummu ke neraka." Nabi Nuh membangun sebuah desa. Diriwayatkan jumlah umatnya saat itu 80 orang. Desa itu pun diberi nama Desa Samanain, yang artinya 80. Inilah desa pertama yang dibangun setelah terjadinya banjir bandang. Namun setelah desa itu ditempati, Allah membuat kaum Nabi Nuh meninggal. Hanya tersisa Nabi Nuh, 3 putranya dan 3 menantunya. Oke, demikian sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.